Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami anggota SGDB 4 akan melakukan presentasi tentang student project kami yang berjudul Babesia SPP. Dengan anggota kelompok bisa dilihat pada layar. Dengan fasilitator Dr. I Gusti Ngurah Prameswara, Esket M. Biomed, Spesialis Andrologi. Dengan evaluator Dr. Putu Ayu Asri Damayanti MKes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Afifah Suslia dengan 3 digit PIN terakhir 088. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Manusia sebagai makhluk bumi berinteraksi dengan berbagai organisme, termasuk parasit seperti Babesia SPP. Parasitisme merupakan bentuk hubungan di mana parasit mempengaruhi dan bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi, tempat berkembang biak, serta manfaat. Babesia SPP menyebabkan penyakit babesiosis yang banyak terjadi di Amerika Serikat. Epidemiologi dari tahun 2010 hingga 2016 menunjukkan bahwa terdapat 7.818 kasus rawat inap dengan tingkat keparahan sebesar 58,5%. Penyebaran Babesia SPP dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi ternak, agen penyakit, vektor, dan lingkungan. Faktor iklim, cuaca, kondisi geografis, serta aspek sosial budaya juga turut berperan dalam penyebaran parasit. Meskipun kasus babesiosis belum tercatat di Indonesia, kemungkinan parasit ini dapat masuk melalui manusia atau hewan dari daerah endemis. Dalam konteks ini, pentingnya informasi mengenai Babesia SPP menjadi urgensi, dan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak dan pengembangan strategis penanganan yang lebih efektif. Berikutnya adalah rumusan masalah dari student project ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Babesia SPP, kemudian apa yang dimaksud dengan babesiosis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denisa Bekirana Yudia dengan 3 digit NIM terakhir 080 yang akan memaparkan mengenai tujuan dan manfaat dari penulisan student project kami. Untuk tujuannya sendiri terdiri dari tujuan umum, yaitu untuk mengetahui dan memahami Babesia SPP dan penyakitnya yaitu babesiosis. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui klasifikasi, virulensi, dan siklus hidup dari Babesia SPP. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui gejala, metode diagnosis, komplikasi, penanganan, serta prognosis dari penyakit babesiosis. Selanjutnya, terdapat manfaat dari penulisan student project ini yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat klinis. Untuk manfaat teoritisnya, penulisan student project ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai parasit Babesia SPP, serta bermanfaat bagi instansi akademik sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait Babesia SPP. Lalu, untuk manfaat klinisnya adalah dengan diketahui gambaran tentang parasit Babesia SPP yang menginfeksi manusia, student project ini diharapkan bisa memberi informasi dan gambaran kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat sehingga dapat menjadi acuan dasar dalam hal penanganan dan penjagaan penyakit ini. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mada Krisna Wisnuwijaya dengan digit NIM terakhir 084. Di sini saya izin untuk membacakan PPT saya di bagian 2.1 Babesia SP. Nah, dilihat dari taksonominya, Babesia itu termasuk ke dalam filum Amphicomplexa, di dalam kelas Sporozoa, di ordo Pyroplasmida, di famili Babesidae, di genus Babesia, dan memiliki lebih dari 100 spesies di dunia. Tetapi yang memiliki arti penting dalam dunia kesehatan itu ada Babesia microti di Amerika Serikat, Divergen dan bovis di Eropa, Bigemina, Divergen dan bovis di Indonesia. Nah, dilihat dari sejarahnya, nama Babesia itu sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu si Victor Babes, yang mengidentifikasi organisme di dalam sel darah merah pada tahun 1888. Nah, selanjutnya pada tahun 1893, si Victor Babes kembali menemukan protozoa intraerythrosit pada hewan ternak yang mengalami hemoglobinuria, di mana parasit tersebut adalah Babesia SP. Nah, pada kasus pertama yang disebabkan oleh parasit Babesia pada manusia pertama kali ditemukan di peternak sapi di daerah Kroasia. Nah, pada tahun 1957, sejak saat itu diketahui bahwa zoonosis dari babesiosis juga dapat berpotensi mengancam jiwa atau mortalitas tinggi. Nah, ada beberapa spesies babesiosis yang menyebabkan infeksi yang sudah dikatakan tadi, yang contohnya di Amerika Serikat itu terdapat Babesia microti. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Om. Baik, selanjutnya saya Putu Adrisi Delinda Chandrakanti Putri Asmara dengan 3 digit NIM terakhir 082 akan membahas tentang morfologi dari Babesia SPP ini sendiri. Seperti yang terlihat pada gambar, ini merupakan ilustrasi dari struktur Babesia SPP, terdiri dari 3 bagian tubuh, yaitu apical kompleks, pelikel, dan juga sel organel. Pertama tentang apical kompleks, yaitu bagian ujung parasit, yang terdiri dari polarin, yang gunanya itu untuk membantu parasit ini bisa masuk ke dalam sel darah merah inang. Kemudian ada mikronem yang bertanggung jawab untuk melepas molekul-molekul yang memainkan peran penting untuk bisa masuk ke dalam sel inang. Kemudian ada rhoptri, yaitu organel berbentuk kapsul yang digunakan untuk mengirim molekul dan enzim yang diperlukan selama invasi parasit ke dalam sel inang, dan dens granula, yaitu memfasilitasi invasi parasit.
ke dalam sel darah merah inang. Kemudian ada pelikel, yaitu struktur yang melapisi tubuh parasit ini, yang terdiri dari membran, yaitu pada bagian lapisan terluar. Kemudian ada alveoli, yang gunanya itu untuk mentransfer zat-zat penting yang masuk dan keluar dari sel tubuh tersebut. Kemudian ada subpelican microtubules, yang gunanya sebagai kerangka struktural untuk memberikan kekuatan dan stabilitas pada sel parasit. Kemudian ada terakhir adalah sel organel, yang terdiri dari Golgi untuk modifikasi dan pengangkutan zat-zat yang dibutuhkan oleh parasit ini, nukleus sebagai pusat kontrol genetik, apikoplas yaitu komponen vital Babesia spp ini, yang dimana dia itu memiliki DNA dan gen yang terlibat dalam produksi zat-zat esensialnya dan gunanya untuk sintesis pengelolaan zat-zat penting seperti asam amino, lipid, dan zat anti malaria. Kemudian ada retikulum endoplasma untuk penyimpanan dan pengangkutan molekul esensial ke dalam berbagai bagian selnya, dan mitokondria untuk produksi energi. Baik, perkenalkan nama saya Johan Tarigan dengan 3 digit yang terakhir 096. Saya akan melanjutkan pada bahasan virulensi. Jadi virulensi Babesia spp pada manusia dapat bervariasi sesuai dengan kondisi kesehatan individu itu sendiri dan apa jenis Babesia itu. Jadi untuk virulensinya, yang pertama pada penelitian terbaru menunjukkan bahwa Babesia sp ini dapat mensekresikan protein yaitu SBP2T11. Nah, protein ini akan masuk ke dalam sitoplasma eritrosit yang menyebabkan penggunungan pada eritrosit yang terinfeksi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada sel darah merah seperti anemia maupun demam. Lalu Babesia sp juga bisa menjadi penyakit yang persisten, di mana parasit ini susah untuk dimusnahkan. Parasit ini akan mempunyai kemampuan untuk berpindah-pindah sesuai dengan tubuh inangnya. Lalu kemampuan tadi menyebabkan parasit ini susah untuk dideteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, Babesia sp ini juga mempunyai kemampuan untuk menyebar pada bekas gigitan kutu. Parasit ini akan menyebar ke jaringan limfoid seperti limfa dan kelenjar getah kuning. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niwan Pratnya dari Kusma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait siklus hidup Babesia spp. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa siklus hidup Babesia spp mengikuti siklus hidup film apikompleksa, di mana terdiri dari 3 tahapan utama yaitu merogoni, gamogoni, dan sporogoni. Merogoni merupakan tahapan aseksual yang terjadi pada tubuh inang, gamogoni merupakan reproduksi seksual yang terjadi pada tubuh vektor, dan sporogoni merupakan reproduksi aseksual yang terjadi pada tubuh vektor. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, dimulai dari tahapan yang pertama yaitu merogoni. Merogoni dimulai pada saat vektor atau caplak menggigit inang vertebrata seperti manusia, sehingga sporozoid yang terdapat pada kelenjar ludah caplak akan menginvasi eritrosit inangnya. Sporozoid pun akan bertumbuh dan berkembang pada eritrosit inang untuk membentuk tropozoid. Tropozoid ini pun nantinya akan berdiferensiasi membentuk struktur bertunas 2 atau 4 yang disebut dengan merozoid. Merozoid pun nantinya akan berkembang dan merusak eritrosit. Merozoid selain merusak eritrosit juga dapat menginvasi eritrosit lainnya pada tubuh inang. Masuk ke tahapan kedua yaitu gamogoni. Gamogoni dimulai pada saat vektor yaitu kutu atau caplak menggigit inang yang terinfeksi oleh Babesia. Merozoid Babesia yang terdapat dalam eritrosit inang akan dihisap oleh kutu atau caplak sehingga sebagian besarnya akan berdiferensiasi menjadi gametosit, sedangkan sebagian lainnya akan hancur oleh pencernaan caplak. Yang menjadi gametosit akan berdiferensiasi menjadi gamet jantan dan betina yang membentuk struktur morfologi yang khas pada Babesia yang disebut dengan spiky ray bodies. Lalu, gamet jantan dan betina ini akan berfusi untuk membentuk sigat motil yang disebut dengan ookinet. Ookinet pun akan mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk kinets uniselular. Kinets pun akan menyebar melalui hemolimfa kutu ke jaringan perifer kutu, di mana kinets ini akan mengalami perbanyakan skizogoni analogus lebih lanjut sebelum produksi sporozoid. Selain itu, kinets juga dapat berpenetrasi ke berbagai organ caplak, seperti sel telur caplak yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Hal ini pada Babesia disebut dengan transovarial transmission. Lanjut ke tahapan terakhir yaitu sporogoni, di mana pada tahapan sporogoni ini kinets akan menunggu dalam bentuk polymorphous syncytium, yaitu dalam bentuk sporoblast yang dorman, di mana sporoblast ini tidak aktif sampai saat caplak atau vektor itu menggigit inang vertebrata lainnya. Saat sporoblast ini aktif, maka sporozoid yang terdapat pada kelenjar ludah caplak akan ditularkan ke dalam eritrosit inang dan siklusnya akan berulang kembali. Baik, untuk di gambar di sebelah kanan diberikan contoh siklus hidup dari salah satu jenis Babesia yaitu Babesia microti dengan vektornya yaitu caplak dan inangnya yaitu inang vertebrata berupa manusia maupun hewan seperti tikus. Dalam manusia, Babesia ini dapat menyebar ke manusia lainnya melalui transfusi darah. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Kecil.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Jadi saya akan jelasin apa definisi dari babesiosis itu. Babesiosis adalah penyakit atau infeksi daripada Babesia sp yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana babesiosis ini merupakan infeksi zoonosis yang disebabkan oleh protozoa hemoprotozoa. Di mana hemoprotozoa ini adalah protozoa yang disebabkan atau menyerang sel darah, sehingga disebut dengan hemoprotozoa. Biasa juga terjadi pada malaria atau plasmodium. Di mana faktor dari babesiosis ini adalah kutu. Kutu apa? Adalah kutu keras yang biasa disebut dengan Loxidiae. Di mana ia akan menyebar melalui saliva daripada kutu itu sendiri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Danindra Kansastianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari babesiosis ini. Jadi pada tahap yang pertama, itu sporozoid akan masuk ke dalam tubuh manusia melalui air liur. Lalu, dia akan langsung menargetkan reseptornya, yaitu adalah eritrosit, dan eritrosit ini akan langsung diserang oleh sporozoid tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu akan terjadi pematangan dan juga pertumbuhan dari sporozoid ini di dalam red blood cell yang akan terjadi secara aseksual ataupun budding yang biasa kita sebut bentuknya sebagai Maltese cross atau bentuk angka 8 seperti yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya akan terjadi tahapan-tahapan pertumbuhan di mana sporozoid ini akan berubah menjadi tropozoid dan kemudian akan berubah juga menjadi merozoid. Merozoid ini akan langsung keluar dari eritrosit. Setelah merozoid ini keluar, maka eritrosit tersebut akan langsung dihancurkan sehingga orang-orang yang terkena babesiosis ini bisa mengalami anemia. Darah orang-orang yang sudah terinfeksi ini bisa ditularkan kepada manusia lainnya lewat transfusi darah. Jadi babesiosis ini tidak hanya bisa menular lewat campak saja. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Sintiani dengan akhiran NIM 094. Baik, di sini saya akan membahas gejala babesiosis terlebih dahulu. Nah, babesiosis ini dapat muncul dengan berbagai gejala, termasuk manifestasi klinis ringan hingga sedang, dan juga manifestasi klinis berat. Untuk manifestasi klinis ringan hingga sedang, gejala yang dapat timbul itu meliputi demam, anemia, dan lainnya. Dan untuk manifestasi klinis berat itu memerlukan rawat inap di rumah sakit dan menyebabkan pasien ini mengalami komplikasi yang mengancam jiwa. Untuk manifestasi klinis berat ini biasanya terjadi pada pasien yang di atas 50 tahun karena sistem imun yang menurun. Oke, baik, saya akan melanjutkan mengenai bagaimana caranya mendiagnosis babesiosis ini sendiri. Nah, untuk mendiagnosis babesiosis ini tidak bisa hanya dilihat dari gejala saja, karena babesiosis ini mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali atau dapat disertai dengan penyakit. Oleh karena itu diperlukan pengujian lab untuk menegakkan diagnosis yang benar. Metode utama diagnosis umumnya itu yang pertama menggunakan mikroskopi apusan darah. Nah, mikroskopi apusan darah ini sendiri dia menggunakan darah tipis bernoda Giemsa atau white. Nah, yang kedua itu ada tes serologi. Ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis babesiosis antibodi terdeteksi dalam serum menggunakan uji imunofluorensi tidak langsung atau IFA. Nah, yang terakhir itu ada deteksi molekuler PCR. Ini berguna untuk mendeteksi parasitema bimikroти tingkat rendah dalam darah manusia dan lebih sensitif daripada apusan darah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas langkah-langkah preventif apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit babesiosis tersebut. Yang pertama, menghindari tempat-tempat yang menjadi habitat dari kutu tersebut, seperti dedaunan, semak, dan rerumputan. Yang kedua, mengenakan pakaian yang dapat melindungi kulit, seperti kaos kaki, celana panjang, dan juga baju lengan panjang. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan suhu tubuh harian setelah beraktivitas di tempat-tempat yang menjadi habitat dari kutu tersebut. Yang keempat, bila tergigit, segera cabut kutu menggunakan pinset untuk membantu mengurangi resiko penyakit. Dan juga konsep One Health melibatkan entomologis, epidemiologis, dokter hewan, dokter, dan ahli kesehatan yang berfokus pada epidemiologi, faktor kutu, diagnosis, pengobatan, dan juga pencegahan. Selanjutnya juga terdapat penanganan pada penyakit babesiosis ini. Umumnya melibatkan terapi obat dan beberapa tindakan pendukung. Beberapa obat yang umum digunakan dalam penanganan babesiosis yaitu yang pertama ada atofagron, yaitu menghambat fungsi mitokondria parasit yang merupakan organel vital dalam produksi energi tersebut. Lalu dosis umumnya adalah 750 mg setiap 12 jam. Yang kedua ada azitromisin, itu menghambat sintesis protein pada parasit. Dosisnya yaitu 500 mg hingga 1000 mg pada saat pertama.
lalu dilanjutkan dengan 250 mg hingga 500 mg di hari berikutnya. Yang ketiga ada clindamycin, yaitu menghambat sintesis protein parasit. Dosis umumnya adalah 300 mg setiap 6 jam. Yang keempat ada kina, yaitu bekerja dengan mengganggu fungsi enzim parasit. Pemberiannya dapat dalam dosis tunggal atau terbagi menjadi beberapa dosis sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu, diperlukan juga pemantauan kesehatan seperti pemantauan gejala, pemeriksaan darah berkala, pemantauan hemoglobin, pemantauan fungsi organ, dan evaluasi respon terhadap terapi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vivian Kusumawardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Jadi, efek samping yang dialami pasien itu beragam mulai dari ringan hingga berat. Pada sebagian orang normal, infeksi parasit ini itu tidak menimbulkan gejala yang berarti. Namun, pada beberapa orang dengan imunokompromis, dia dapat menimbulkan gejala mirip flu. Contohnya, demam, menggigil, sakit kepala, mialgia, nyeri otot, dan kelelahan. Infeksi parasit ini itu juga dapat menimbulkan penyakit akut pada manusia. Contohnya yang pertama, ada hemolisis intravaskular yang menyebabkan hemoglobinuria termasuk jaundice atau penyakit kuning. Dan yang kedua, ada anemia hemolitik, yaitu sebuah kondisi di mana eritrosit itu dihancurkan atau mati lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Dan yang ketiga, ada gagal ginjal dan edema paru yang dapat mengarah pada kematian. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dinda Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis atau peluang kesembuhan dari penyakit babesiosis. Nah, prognosis babesiosis itu umumnya baik dengan pengobatan yang cepat dan tepat, terutama pada individu yang sehat dan individu yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Namun, pada individu yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah dan kondisi kesehatan mereka yang sudah melemah itu akan meningkatkan potensi komplikasi yang lebih besar dan gejala serius yang muncul dengan cepat dan berakibat fatal dalam waktu 4-7 hari. Nah, kasus yang parah itu bisa terkait dengan gangguan pernapasan, gagal ginjal, gangguan hati, perubahan mental, sampai ke resiko kematian. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Vincent Susanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan memaparkan bab 3 yang berisikan kesimpulan dan saran dari student project ini. Setidaknya kami dapat merumuskan 8 buah poin untuk kesimpulan. Yang pertama, klasifikasi dari Babesia spp merupakan protozoa eukaryotik filum Apicomplexa, kelas Sporozoa ordo Pyroplasmidae, famili Babesidae dari genus Babesia. Poin yang kedua, virulensi dari Babesia spp cukup bervariasi, tergantung dari spesies dan kondisi kesehatan individu yang terjangkit. Poin yang ketiga, siklus hidup memerlukan 2 host atau inang, di mana infeksi lewat transmisi sporozoid ke eritrosit saat kutu menggigit inang vertebrata. Poin keempat, patogenesis menginfeksi dan merusak eritrosit dengan gejala klinis seperti demam, hemolisis, dan gangguan fungsi organ yang dapat menyebabkan kematian pada kondisi tertentu yang kronis. Poin kelima, diagnosis dapat dilakukan dengan pengamatan mikroskopi opsa darah, tes serologi, dan tes PCR. Poin kelima, langkah pencegahan dengan menghindari kontak langsung dengan kutu dan mengadopsi konsep One Health. Poin keenam, penanganan dengan menggunakan obat seperti clindamycin, atovaquone, azithromycin, dan kina. Poin ketujuh, komplikasi dapat berupa hemoglobinuria, anemia hemolitik, dan gagal organ pada kasus babesiosis yang parah. Poin yang terakhir atau yang ke-8, prognosis cenderung baik pada individu yang sehat, namun dapat cenderung buruk pada pasien dengan gangguan fungsi kekebalan, berusia lanjut, atau memiliki riwayat penyakit kronis. Masuk ke bagian saran, dalam rangka perlanjutan penelitian atau pengembangan student project berjudul Babesia SPP ini, sejumlah saran dapat dipertimbangkan antara lain yang pertama, eksplorasi lebih lanjut tentang interaksi Babesia SPP dengan sistem kekebalan inang serta potensi pengembangan vaksin atau terapi. Saran kedua, meneliti potensi vektor dan spesies Babesia SPP yang berkemungkinan ada di Indonesia agar dapat memberikan dasar informasi yang lebih baik untuk pemantauan dan pencegahan di masa mendatang. Saran yang ketiga, melakukan pelatihan khusus untuk tenaga kesehatan terkait pengenalan gejala dan metode diagnosis babesiosis dalam persiapan menghadapi potensi kasus di masa depan. Saran yang keempat atau terakhir, mendorong penguatan sistem pemantauan dan pelaporan kasus babesiosis di Indonesia melalui kerjasama yang lebih erat antara lembaga kesehatan, laboratorium, dan otoritas kesehatan terkait kepastian data yang akurat dan real time. Mungkin sekian presentasi mengenai student project berjudul Babesia SPP dari SGDB 4. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Kami pamit undur diri.